Warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala agar pelipat gandaan harta yang kita miliki semakin banyak. Dan ini adalah riba yang halal ya. Jadi ada riba yang haram, ada yang riba yang halal. Nah, riba yang halal cuma satu, yaitu sedekah. Karena sedekah ini kita berikan sedikit, Allah akan lipat gandakan banyak. Bahkan Allah janjikan ada pelipat ganda, agar ada pelipat gandaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapapun dia yang meminjamkan uangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan dengan pelipat gandaan yang sangat begitu banyak. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang 245 kalau tidak salah. Nah, di sini kata para ulama kita menyebut ada ternyata riba yang halal, yaitu apa? Riba sedekah. Yaitu kita memberikan harta kita fi sabilillah, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan uang tersebut. Ini saja riba yang halal, adapun yang lainnya maka adalah haram. Maka lagi-lagi ya, sebelum kita jelaskan tema yang kita angkat pada hari ini, maka mari kita gunakan harta kita dengan cara yang benar. Kemudian hendaklah kita gunakan sedikit harta kita dalam investasi akhirat, yaitu bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah pelajaran yang pertama. Adapun pelajaran yang kedua adalah kita jelaskan tentang fikih harta yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Apa itu? Adapun yang pertama adalah hendaklah kita banyak bersedekah di hari-hari ini di bulan Ramadan karena keutamanya sangat begitu besar. Bahkan Nabi SAW disampaikan dalam hadits Abdullah bin Abbas, demikian pula para sahabat yang lainnya. Nabi SAW dikatakan kana Nabi SAW ajwadan nas. Nabi ini adalah orang yang paling dermawan ketimbang manusia yang lain. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, ya fi Ramadan. Dan Nabi yang kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, dan kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat begitu nampak ketika berada di bulan Ramadan. Walaupun al-jud atau kedermawanan itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu ada 10 macam dalam kitabnya Madarikus Salikin. Namun tidak kita jelaskan pada hari ini ya. Setidaknya kita ambil 2 kedermawanan yang dilakukan di bulan Ramadan oleh Nabi SAW yang kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah kedermawanan dalam jiwa kita. Kedermawanan dalam jiwa kita, yaitu apa? Kita mudah untuk mendermakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi Nabi SAW, beliau di bulan Ramadan talaqi, ya, menyampaikan hafalannya di hadapan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Dan betapa besar bahwasanya Nabi SAW beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Maka hendaklah kita memiliki al-jud atau kemurahan, kedermawanan dalam masalah jiwa kita, hingga akhirnya kita pun mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, demikian pula di bulan-bulan yang lainnya. Ini adalah jud atau kemurahan yang pertama, atau kedermawanan yang pertama, yaitu hendaklah kita mendermakan jiwa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi itu tidak hanya sekedar menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah saja. Demikian pula beliau tidak hanya sekedar menjelaskan tentang keutamaan kalau kita beribadah di bulan Ramadan, tapi beliau pun menjadi contoh yang terdepan dalam mengaplikasikannya. Demikian pula memberikan kiat-kiat jitu untuk kita bisa mendapatkan hal tersebut. Ini Nabi SAW, betapa sayangnya beliau kepada kita. Karena apa? Ya, dikatakan dalam hadits Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun dia yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan iman, demikian pula penuh dengan ihtisab, maka Allah akan ampunkan segala dosanya. Ini kata Allah, ini kata Nabi SAW ya kepada kita semua. Dan di sini Nabi SAW sampaikan kepada kita kiat-kiat nih, agar
Dengan puasa kita Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, pastikan kita ini beribadah kepada Allahnya di bulan ini adalah karena didasari iman, bukan dasari yang lainnya. Kita harus senantiasa memeriksa hati kita, niat kita. Pastikan kita beribadah kepada Allah adalah untuk Allah Rabbul Alamin, bukan untuk yang lainnya. Kita memberikan sedekah berupa makanan untuk berbuka puasa, niatkan untuk Allah, bukan untuk dipuji oleh pengurus atau yang lain. Demikian pula kita gembira datangnya bulan Ramadan, bergembira karena kita bisa beribadah kepada Allah. Dengan inilah kita akan dimudahkan dalam beribadah kepada Allah secara optimal di bulan Ramadan. Nah, berbeda seorang yang dia niatnya bukan karena Allah, maka akan mudah jatuh ibadahnya. Ya, contohnya, karena memang masyarakat itu berbeda-beda tentunya ya. Yang nampak, yang terlihat, mereka berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, mungkin yang banyak adalah berbahagia karena bisa beribadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini semoga adalah kita semua. Dan tidak kita pungkiri, ada orang yang dia bahagia dengan datangnya bulan Ramadan dengan sesuatu yang lain disebabkan. Contohnya apa? Mungkin karena bisa bukber bersama teman-temannya, atau mungkin agar nanti suaminya di akhir bulan dapat THR. Kan bahagia jadinya. Tapi tentu ini tidak akan bisa menjadikan kita continue beribadah secara seoptimal mungkin, karena kita ada niat tertentu dengan Ramadan kita selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kiat yang pertama ya, pastikan kita beribadah kepada Allah karena kita beriman kepadanya, dasari iman kepada Allah. Yang kedua, kiatnya adalah ihtisab atau perhitungan. Ya, memperhitungkan amalan-amalan tersebut. Dan apa maksud dari ihtisab? Kalau iman kita tahu apa artinya. Ihtisab apa artinya? Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala sampaikan tentang ihtisab. Apa itu? Beliau mengatakan makna dari ihtisab adalah, atau ini adalah kiat dari Nabi SAW yang kedua ya. Kalau kita ingin mendapatkan pengampunan dosa dari puasa kita, Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala mengatakan an yasumahu ala wajhi rabbah fi tawabiha, yaitu orang yang ketika berpuasa dia inginkan, yaitu termotivasi dirinya untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Thibata nafsiha, yaitu dengan enjoy, dengan kebahagiaan. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Jadi ihtisab menurut beliau dalam bahasa kita adalah enjoy kita puasa. Enjoy dengan beribadah. Enjoy dalam mendermakan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah arti dari ihtisab atau arti dari ya perhitungan yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Lantas beliau mengatakan ghairu mustaqil li siyamihi wa ghairu mustatil li ayyamihi, sehingga dia pun tidak merasa terbebani dengan puasanya dan tidak merasa panjang dengan puasanya. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi ciri orang yang ihtisab atau kiat yang kedua yang Nabi SAW sampaikan menurut Al-Imam Al-Khattabi adalah kita enjoy dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kiat kita bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah, juga mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Rabbul Alamin. Jadi jangan merasa terbebani ya dengan puasa, dengan sedekah kita, dengan ibadah kita kepada Allah. Kalau kita terbebani maka sulit kita istiqomah. Demikian pula puasa kita jangan sampai terbebani, dan jangan merasa puasa ini lama harinya, kata beliau tuh ya. Maka jangan sampai kita sekarang udah mikir alhamdulillah puasa tinggal 22 hari alhamdulillah lebaran tinggal 22 hari lagi gitu. Dihitung gitu ya. Atau ya demikian pula terbebani dengan puasa kita. Contohnya apa? Kita bikin status ya, waduh berat banget ya puasa hari ini nih ya. Tetangga udah bikin kolak, baunya udah masuk ke rumah. Jangan merasa terbebani. Atau men-share status yang anfaidah, yang faedahnya tidak ada, yang membuat kita lemah. Contohnya apa? Kadang-kadang ada yang bikin statusnya atau posternya lucu gitu ya, tapi ini menandakan kelemahan. Contohnya apa?
siang-siang kayak gini ngelihat kecoa udah kayak korma gitu, atau ngelihat apa karet udah kayak mie goreng. Ya Allah, bapak-bapak ibu-ibu nih ya kayak ginian aja udah merasa lemas gitu ya. Ya coba ngelihat kecoa udah lemas ya. Masya Allah. Jadi jangan kita itu merasa lemah dengan ibadah kita. Inilah kata Imam Al-Khattabi. Juga sama tarawih juga ya. Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, sama itu. Siapa yang sholat tarawih, maka jangan sampai kita merasa terbebani dengan sholat tarawih kita. Jangan sampai mikir macam-macam deh gitu. Misalnya contoh, imam baru mulai di sholat tarawih, dia baru baca Al-Fatihah, padahal kita baru ngomong amin. Terus apa? Kadang imam membaca surat dalam Al-Quran. Misalkan contoh, Alif Lam Mim. Di hati deh sudah ada yang ngomong tuh, wah lama deh kayak imam, jam 10 kayaknya nih udahannya. Ini gimana mau enjoy kita nih? Ya sedangkan udah menerka sesuatu, udah nikmatin aja. Padahal ini adalah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Baik. Ini adalah jud yang pertama ya, atau kedermawanan yang pertama di bulan Ramadan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu kedermawanan dalam mendermakan jiwa kita, yaitu kita mudah untuk berjuang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kedermawanan dalam masalah harta, tentunya banyak bersedekah dan lain sebagainya. Makanya bahkan di bulan Ramadan ini pintunya terbuka banget, pintu terbuka banget ya untuk kita banyak bersedekah. Di antaranya adalah sedekah iftar. Bahkan Nabi SAW pun sampaikan kepada kita tentang keutamaannya. Beliau mengatakan man fattara sha'iman, siapa yang memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Ghairu annahu la yanqus min ajri shaimi syai'an, dan orang yang berpuasa tersebut walaupun akan ya puasa atau pahala dia akan didapati oleh orang yang memberikan buka puasa orang tersebut, tapi tidak mengurangi pahalanya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaannya besar banget. Kita bisa untuk ya memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala dia. Walaupun dia tentu tidak berkurang pahalanya sama sekali. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita sia-siakan dalam bersedekah di bulan Ramadan, dan pastikan tidaklah berlalu hari-hari di bulan Ramadan kecuali kita pasti bersedekah. Itu pastikan setiap hari kita bersedekah. Ya, tidak masalah kecil maupun besar, tidak masalah sama sekali. Demikian pula terang-terangan dalam bersedekah dilihat orang tidak masalah, sembunyi-sembunyi pun tidak masalah. Karena yang masalah apa? Sembunyi-sembunyi nggak sedekah itu masalah. Tapi kalau sembunyi masih sedekah, mantap. Terang-terang masih sedekah, itu pun mantap. Maka jangan sampai sembunyi-sembunyi tapi tidak sedekah. Pastikan diri kita untuk sedekah. Ya, bahkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya seorang yang bersedekah di bulan Ramadan kan nafaqah fi sabilillah, seperti seorang yang mempersenjatai orang yang berjihad ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga jangan sampai kita sia-siakan untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan, karena keutamaannya sangat begitu luar biasa ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita ikut untuk bersedekah dalam masalah ya penyediaan iftarkah atau yang lainnya. Dan yang perlu Anda sampaikan ya, silakan kita untuk bersedekah pada panitia yang membuka iftar tersebut. Dan bagi kita panitia, nah karena ini adalah harta orang lain, hendaklah kita kelola dengan cara yang benar, dengan penuh amanah. Kalau mereka memang menginginkan ini untuk iftar, kita berikan ini sebagai pembelian ya takjil atau pembelian makanan untuk berbuka puasa. Ya, kita harus amanah. Dan kemudian rambu-rambu kedua yang perlu diketahui oleh panitia iftar. Ya, ini agak rumit tapi mudah-mudahan paham. Yaitu hendaklah panitia takjil
di sebuah masjid atau lembaga atau yang lainnya, ya, tidak mendapatkan keuntungan dari ini kecuali seizin orang yang mendermakan hartanya. Ya, masih belum ngeh mungkin kita ya. Yaitu apa? Karena para fuqaha kita melarang al-wakil atau wakil tertentu untuk membeli barangnya sendiri. Dalam kaidah fikih dikatakan la yajuz al-wakil an yabi'a li nafsihi. Tidak boleh seorang wakil membeli barangnya sendiri. Ini kata para ulama-ulama kita. Ya, demikian pula al-Imam Al-Mardawi dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj dalam mazhab Syafi'i mengatakan wala yajuzu lil wakil fil bai' an yabi' li nafsihi. Hadha al-madhhab wa alayhi al-jumhur. Ya, dalam kitabnya Al-Insaf, ya, dalam mazhab Al-Hanabilah. Beliau mengatakan tidak diperbolehkan wakil untuk membeli barangnya sendiri. Ini adalah pendapatnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian pula pendapat jumhur para ulama. Aduh, masih belum paham nih kumaha maksudnya ya. Nah, sehingga lebih aman ya, panitia takjil dalam sebuah masjid atau di tempat yang lainnya, ketika mereka membuka donasi untuk penyediaan takjil, mereka membeli saja dari orang yang lain. Orang yang lain beli aja di sana dan tidak membuatnya sendiri. Ngerti gak nih? Misalnya saya contoh adalah panitia masjid, saya membuka takjil, kebetulan saya tukang takjil juga. Kebetulan saya adalah sebagai orang yang jualan takjil. Nah, ini tidak boleh sebenarnya dalam fikih. Kenapa? Karena hakikatnya saya sebagai wakil dermawan tadi, sebagai wakil muslimin, orang yang mendermakan hartanya, orang yang menginfakkan hartanya, saya wakilkan ya. Karena saya diamanahi oleh orang ini untuk menyediakan takjil bagi orang-orang. Saya wakil nih. Maka dalam syariat saya tidak boleh membeli barang saya sendiri. La yajuz al-wakil an yabi' li nafsihi. Tidak boleh wakil untuk membeli barangnya sendiri. Paham ya? Ini lebih aman. Jadi kalau kita teman-teman ada 4 orang sebagai panitia takjil di sebuah masjid ya, kemudian 1 orang ini sebagai pembuat takjilnya, baiknya 1 orang ini jangan jadi panitia. Udah aja kita 3, nanti kita pesan ke dia nih, yang keempat ya, jangan dia jadi panitia. Kenapa? Karena inilah hukum dalam akad al-wakalah, tidak boleh seorang wakil itu membeli barangnya sendiri. Ya, semoga dipahami ya, mudah dipahami. Kecuali, tapi alhamdulillah kecualinya, kecuali diketahui oleh orang yang mewakilkan. Misal contoh, ada temen ya, dia nitipin uang takjil ke kita, sedangkan kita jualan takjil, ya nanti tolong dong bagikan ke masyarakat, nggak apa-apa kalau gitu. Atau kita sebagai kepanitiaan, orang-orang pada tahu nih, uangnya donatur tersebut itu dipakai penyediaan takjil, dalam kondisi panitia itu masak takjil tersebut, ini pun tidak masalah, ya, ini tidak masalah ya. Dan ini berkaitan kalau memang kita sebagai panitia ya, kalau kita sebagai panitia yang menerima uang dari donatur. Adapun kalau menerima barang nggak masalah. Kalau menerima misalkan lontong ya, apa tuh ya, yang lainnya dari masyarakat, kita langsung berikan ke masyarakat yang lain, tidak masalah sama sekali insyaallah ta'ala. Jadi pembahasan pada hari ini adalah kalau ada kita sebagai kepanitiaan takjil, kita sendiri sebagai pembuatnya, maka kalau lebih aman kita berikan kepada yang lain untuk membuat takjil tersebut, jangan saya, jangan kita. Kalaupun kita mau yang membuat, mau tidak mau kita tempelkan di flyer atau diketahui oleh donatur, dikatakan uang yang Anda donasikan akan kami buatkan takjil, ya, akan kami buatkan takjil, seperti itu. Karena nanti dikhawatirkan, mengapa para ulama melarang akan hal ini ya? Karena dikhawatirkan nanti ada keuntungan yang didapatkan oleh wakil tanpa seizin orang yang mewakilkan. Dan untung itu ada pasti ya. Mungkin kita beli mie goreng, nasi goreng. Aduh, jadi ngomong macam-macam ya. Minyak goreng ya, minyak goreng ada lebihnya. Kan ini buat siapa nih? Atau yang lainnya. Nah, di sini perlu
ada koordinasi yang baik. Sehingga silahkan kalau kita sendiri yang buat, tapi pastikan ya orang yang mewakilkan atau mewakil atau donatur ini mengetahui tentang hal tersebut. Nah, ya ini adalah fikih Ramadan atau harta yang berkaitan dengan bulan Ramadan ya. Jadi ini kenapa perlu disampaikan? Agar tidak hanya sekedar kita semangat aja, semangat dalam penyediaan takjil atau yang lainnya, tapi kita perlu ada ilmu yang berkaitan dengan hal ini, karena ternyata dalam syariat kita complicated, ini semuanya dijelaskan dalam syariat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya, ini yang pertama. Ini yang pertama. Kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan. Yang selanjutnya yang kedua adalah tentang berjualan ya di Ramadan. Berjualan di siang hari di bulan Ramadan. Kalau jualannya itu adalah jualan sepatu, baju, yang apa-apa, nggak masalah sama sekali insyaallah taala. Atau barang-barang yang dijajakan itu nggak masalah sama sekali. Ya, atau sayuran ya yang ini bisa ada waktu yang kita anggap untuk masaknya nanti. Ini pun sama, tidak masalah. Jadi kalau kita jualan sayuran di Ramadan nggak masalah sama sekali. Ya jualan daging, ya ayam atau macam, tidak masalah sama sekali. Nah kemudian permasalahannya adalah jual makanan jadi. Ya jual makanan jadi. Ini bagaimana hukumnya? Maka Allah Ta'ala ala wa'ala, yang pertama adalah bahwasanya memang Ramadan ini dalam tanda kutip ya sebagai ujian untuk para pedagang. Ya dimana memang sebelum bulan Ramadan mereka bisa bebas berjualan di siang hari di bulan Ramadan dan bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, alhamdulillah. Namun qadarullah ya di Ramadan ini tentu tidak ada yang membeli makanan kepada mereka. Namun ingatlah ya, selama segala apapun yang kita tinggalkan karena Allah, ya segala itu pun akan dikembalikan ya oleh Allah dengan yang berlebih. Insyaallah taala yakinlah akan hal itu. Ya selama kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan berikan gantinya yang lebih terbaik untuk kita semua. Ya, jadi justru dengan kesabaran kita tidak berniaga makanan yang kita sudah biasa buka warung makan itu, maka dengan ini insya Allah berpahala kita, karena kita bersabar dengan tutupnya warung tersebut untuk maslahat kaum muslimin semuanya. Kenapa dianggap maslahat? Karena memang secara asal tidak diperbolehkan seseorang untuk berniaga di siang hari di bulan Ramadan jika perniagaannya adalah makanan jadi. Ya, makanan jadi. Ya, makanan yang langsung bisa dikonsumsi. Makanan, ya kita tahulah makanan yang nasi atau yang lainnya, ini tidak diperbolehkan. Karena ini bagian dari at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Atau artinya adalah kita ini bekerjasama untuk keburukan, dosa dan juga ya al-udwan atau permusuhan. Nah sehingga berniaga makanan jadi di Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, hukumnya tidak diperbolehkan. Hukumnya tidak diperbolehkan, begitu ya. Ini yang pertama ya. Nah terus bagaimana jika kita inginkan dagangan ini adalah, makanan ini adalah untuk non-muslim kok. Karena kita jualannya itu di depan perusahaannya, kita tahu itu adalah perusahaan yang kerja orang-orang non-muslim, gitu. Apakah boleh atau tidak? Atau kita buka warung dari pagi, ada tulisannya, ya kan? Tulisannya khusus non-muslim misalkan. Ya. Nah ini boleh atau tidak? Nah kita katakan adalah pendapat jumhur para ulama mengatakan tidak diperbolehkan juga. Karena apa? Dalam kaidah yang disepakati oleh para ulama kita, ya memang kaidah ini yang disampaikan oleh mereka adalah al-kuffar muqatabuna bi furu'is syariah. Orang-orang non-muslim itu juga sama punya kewajiban, kelak nanti akan ditanyakan tentang furu'-furu' dalam syariat. Ini maksudnya apa? Kelak nanti di akhirat orang-orang non-muslim akan ditanyakan, kenapa kamu nggak berpuasa? Kenapa kamu nggak sholat dan lain sebagainya? Maka bagaimana mereka akan menjawab, ya Allah, aku tidak puasa karena memang seorang muslim ini menjual makanannya kepadaku. Nah sehingga jumhur para ulama pun mengatakan tetap tidak boleh.
ya jika ya alasannya itu adalah untuk orang non muslim, tidak diperkenankan dalam syariat jika di siang hari di bulan Ramadan. Adapun kalau di sore hari gitu ya, yang kita anggap ini masih masuk akal bisa dimakan nanti ba'da maghrib, maka diperbolehkan. Ya semacam warung Sunda, warung warteg ya, atau nasi Padang atau yang lain membuka ya dari mulai jam 4 misalkan. Ya jam 4. Ya ini tidak masalah membuka karena ini bisa kita masuk akal logika. Ini yang beli adalah orang-orang yang mau berbuka puasa. Demikian pula jualan takjil. Jualan takjil dan lain sebagainya, maka kita pun diperbolehkan ya untuk menjual takjil tersebut. Nah permasalahannya adalah yang ngetren sekarang. Tahu nggak yang ngetren? Saya juga nggak tahu sih, tapi saya dapat kabar-kabar aja. Konon katanya ya diborong oleh nonis, bener? Ya justru mereka lebih semangat katanya untuk mencari takjil. Tahu nonis maksudnya? Non muslim maksudnya, non Islam. Nah ini bagaimana kita sebagai pedagang takjil ya? Masalahnya kalau takjil itu dibeli oleh orang muslim, kita akan jelas oh ini buat buka puasa. Tapi ketika dibeli pada jam 3, kan jam 3 ya, atau jam 1 siang gitu, oleh mereka makannya kapan kira-kira? Saat itu juga atau mungkin pas pulang dari rumah. Ini pun hukumnya sama dengan yang pertama ya, yaitu tidak diperkenankan kita untuk menjual ya makanan kepada orang yang non muslim ketika di siang hari di bulan Ramadan. Orang muslim sama orang non muslim ketika siang hari di bulan Ramadan, yang kita yakin makanan ini akan digunakan untuk ya dimakan orang-orang yang tidak berpuasa. Gitu. Ya. Seperti itu. Namun tetap ya kita tidak ada dan tidak perlu untuk nanya orang-orang yang beli ke kita kalau kita penyedia takjil ya. Jadi nggak perlu ketika datang Pak KTP dulu muslim atau nggak perlu udah kasih aja ya. Kecuali memang kita yakin lah itu tetangga saya dia kan non muslim ya, kita bisa ngobrol sejenak gitu ya, nanti kapan ini ya buat apa ini gitu kan ya, atau yang lain oh nanti saya mau untuk di masjid atau mungkin nanti saya akan membagikan kepada tetangga atau mungkin nanti saya makan ketika maghrib, tidak masalah sama sekali insyaallah ta'ala ya. Namun kalau kita yakin oh maka ini akan dimakan sekarang, maka baiknya kita tidak untuk menjajakan kepada mereka. Begitu ya. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Ya ini adalah berkaitan dengan masalah ya pembelian berjualan ketika di bulan Ramadan ya, penjualan ketika di bulan Ramadan yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i, bahkan beliau mengatakan bi'annahu yuhramu 'alal muslim an yaskiya dimmi fi Ramadan bi'iwadin aw ghairihi li'anna fi dhalika i'anatun 'ala ma'siyatihi. Beliau mengatakan dan juga diharamkan bagi seorang muslim ya untuk memberikan minuman di siang hari di bulan Ramadan kepada orang non muslim yang tidak berpuasa pastinya ya, walaupun dengan menggunakan tongkat ya. Beliau mengatakan karena ini sudah membantu mereka dalam berbuka puasa. Jadi walhasil ya, kalau kita pun ada tamu ya non muslim datang ke kita di siang hari bulan Ramadan, dari fatwa-fatwa para ulama kita ini kita tidak memberikan makan dan minuman kepada mereka. Kenapa? Karena kaidah baku oleh mereka adalah al-kuffar mukhatabuna bi furu'is syariah, atau orang-orang non muslim juga kalau nanti akan ditanyakan tentang hukum-hukum syariat, ya, tentang hukum-hukum syariat. Demikian. Jadi walhasil ya dikhawatirkan nanti ketika mereka akan ditanyakan itu mereka akan ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya tidak berpuasa karena saya dijamu oleh orang muslim ini dan lain sebagainya. Demikian ya, wallahu taala a'lam. Jadi ini adalah pelajaran yang kedua, untuk berniaga makanan yang langsung bisa dikonsumsi pada saat itu di bulan Ramadan, hendaklah kita untuk tidak melakukannya. Baik itu niatnya adalah untuk orang muslim maupun untuk orang non muslim, hukumnya adalah sama saja. Namun jika makanan tersebut ini kita yakinkan insya Allah bisa dimakan setelah maghrib ya, dan ini untuk sebagai takjil ya atau yang lainnya, maka tidak mengapa kita untuk berniaga ya, semacam kita berjualan setelah asar atau yang lainnya, maka boleh-boleh saja akan hal itu. Demikian ya, wallahu ta'ala a'lam. Ini bagian yang kedua yang bisa kami sampaikan.
Kemudian ya bagian yang ketiga, yang terakhir ya mungkin ya. Bagian yang ketiga yang kita sampaikan adalah tentang fidyah, tentang fidyah. Yang dimana tentang fidyah ini adalah fidyah uzur bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa Ramadan, demikian pula mereka tidak mampu untuk mengqadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa demikian pula mengqadha, maka wajib bagi mereka untuk membayar fidyah kepada orang miskin. Dan fidyah ini adalah berbentuk makanan. Sebagaimana Allah mengatakan fidyatun ta'amu miskin, makanan kepada orang miskin. Jadi kalau kita langsung distribusikan kepada orang miskin, boleh ya kita menggunakan makanan tadi ya. Nah kalau kita ini melalui panitia, ketika misalkan panitia di masjid ada panitia fidyah, kemudian dia minta untuk menggunakan uang saja, nanti mereka distribusikan dengan makanan ini boleh-boleh saja insyaallah ta'ala. Dan kemudian fidyah ini adalah boleh berbentuk makanan jadi, boleh berbentuk makanan yang mentah semacam beras ya. Dan yang lebih utama adalah makanan mentah, makanan yang belum jadi ya, semacam beras dan juga teman-temannya. Karena apa? Karena para ulama kita berbeda pendapat tentang makanan jadi. Walaupun memang ada hadis dari Anas bin Malik, beliau pun ketika membayar fidyah yaitu dengan menggunakan makanan jadi, berbentuk makanan jadi. Ya, dan insyaallah ini dua-duanya boleh ya. Jadi fidyah boleh untuk makanan jadi, boleh untuk makanan yang masih mentah. Dan fidyah ini hanya memberikan satu makan dalam satu hari yang kita tinggalkan, bukan 3 kali makan ya, tapi 1 kali makan saja. Dan kemudian adapun fidyah berbentuk makanan matang, ini kita tahu, mungkin bisa kita beli makanan tertentu atau kita masak, silakan. Adapun makanan mentah, maka di sini para ulama kita berbeda pendapat ya. Namun wallahu alam 0,6 kg ini sudah mencukupi insyaallah taala ya. Atau sekitar 1 liter sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Ya demikian pula disampaikan para ulama yang lain 0,75. 1 liter ya, ini insyaallah sudah mencukupi, yaitu fidyah dalam 1 hari. Dan selanjutnya adalah fidyah ini boleh dicicil, boleh dirapel nanti di akhir, boleh digabungkan, boleh dicicil. Boleh sekarang kita berikan 1 hari sehari begitu, atau boleh nanti di akhir atau setiap pekan kita bayarkan fidyah. Dan fidyah ini tidak masalah berapapun jumlah orang miskinnya, tidak tentukan. Jadi seumpamanya kita berikan fidyah 30 hari enggak berpuasa kepada 1 orang, boleh atau tidak? Boleh insyaallah taala. Ya, jadi boleh insyaallah taala kita berikan kepada 1 orang atau 2 orang. Yang tidak boleh adalah ya, ketika kita fidyah berbentuk makanan jadi, kemudian digabungkan, dirapel nanti di akhir 30 hari kita berikan kepada orang miskin yang sedikit, misalkan 1, maka ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Demikian pula dalam norma dan juga dalam ya adat kita. Ngerti nggak kenapa nggak boleh? Ngerti? Gimana bolehnya? Kita beli makanan Padang, nasi Padang 30 bungkus. Kita panggil 1 orang, Pak silakan makan semuanya 30 bungkus. Muntah dia. Itu kenapa tidak bolehnya? Ya, karena nggak bakal bisa gitu maksudnya. Nah kalau dicicil silakan boleh, sehari kita beli nasi Padang boleh, atau seminggu boleh 7 gitu ya. Atau ya kita mau 30 hari tapi orangnya banyak, misalnya orangnya ada 15, 1 orang buat 2 bungkus ya, ini pun boleh, masuk akal. Tapi 30 bungkus kepada 1 orang, waduh, orang mana yang bisa itu? Gak bakal ada. Nah ya, jadi boleh seperti itu fidyah. Dan yang selanjutnya, fidyah ini ada waktunya. Jadi jangan sembarang kita untuk memberikan kepada orang miskin. Ingat ya, syaratnya itu fidyah itu kepada orang miskin, tidak boleh kepada yang lain. Jadi kalau kita gunakan fidyah untuk makanan iftar di masjid, nah lihat, kalau memang orang-orang yang datang itu, yang iftar itu adalah orang-orang yang miskin, boleh kita belikan makanan kepada mereka.
Nah, kalau orang-orang yang datang tidak orang miskin, nah ini tidak boleh kita berikan fidyah kepada mereka, karena mereka bukan orang yang miskin. Karena syaratnya menerima fidyah adalah miskin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kemudian ya, yang tadi bahwasanya fidyah itu ada waktu pemberiannya. Tidak boleh kita langsung beri-beri begitu aja. Ya, pernah suatu ketika ya, saya pernah ditanyakan oleh seorang yang dimana dia memberikan fidyah kepada orang miskin setiap tahunnya selama 20 tahun. Ya, selama 20 tahun nih. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, orang tua saya sudah tidak bisa berpuasa karena sudah sepuh dan juga sakit. Ini selama 20 tahun. Dan saya setiap tahunnya memberikan fidyah kepada orang miskin atas nama orang tua saya. Apakah boleh? Alhamdulillah boleh, saya katakan. Boleh, gak masalah insyaallah ta'ala. Ya, dan orang miskinnya boleh berapa saja, kata saya. Alhamdulillah boleh, silakan. Ya. Kemudian saya tanyakan, ya, bagaimana cara fidyahnya biasanya? Oh, biasanya Ustaz, ini saya selama 20 tahun seperti ini Ustaz. Sebelum Ramadan saya beli beras. Dan kemudian ketika pemerintah menyatakan besok puasa, saya langsung distribusikan beras ini yang sudah totalnya 30 hari ya. Dikatakan 300 liter kalau nggak salah. Saya langsung berikan kepada fakir miskin untuk sebulan orang tua saya tidak berpuasa. Maka saya katakan, ya, secara hukum 20 tahun tadi menurut pendapat jumhur para ulama adalah tidak sah fidyahnya. Kenapa? Karena fidyah itu ada waktunya. Dan jumhur para ulama kita mengatakan fidyah itu adalah bagian karena ada udzur. Dia itu ada karena ada udzur. Jadi nggak boleh kita langsung bayar sebelum waktunya. Karena dalam kaidah fikih dikatakan man ista'jala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang dia tergesa-gesa terhadap sesuatu maka dihukumi sebagai tidak sah. Semacam seorang tergesa-gesa untuk mengerjakan sholat zuhur padahal belum adzan, belum masuk waktunya. Sah atau tidak? Tidak. Demikian pula fidyah. Karena fidyah itu berkaitan dengan rukhsah. Ini pendapat jumhur para ulama ya. Disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu'. Jadi kalau kita mau bayar fidyah itu kita tunggu harinya datang dulu. Ya, sekarang sudah hari keberapa? 8 ya. Nah, kita bisa membayarkan fidyah orang tua kita yang sepuh 8 hari ini itu sudah boleh, alhamdulillah. Tapi kita masih belum boleh membayar hari ke-9 sampai selanjutnya, masih belum boleh. Dan kapan mulai startnya dibolehkan? Yaitu ketika subuh hari di hari tersebut. Ya, jadi nggak mesti kita nunggu maghrib ya. Ya, sebagaimana contoh sekarang hari ke-8 ini sudah boleh kita bayar ke hari yang ke-8. Atau tadi subuh nih kita sudah mulai bayar ke hari 8-nya, tidak masalah. Seperti itu ya. Jadi yang lebih hati-hati, lebih utama ya kita untuk mengindahkan pendapat para jumhur para ulama yang mengatakan tentang fidyah, ya bahwasanya disampaikan fidyah itu tidak boleh untuk tergesa-gesa. Yaitu harus datang harinya baru kita untuk membayar fidyah. Walaupun memang para ulama kita berbeda pendapat di sini, ada yang mengatakan sah atau tidak. Dan kemudian memang kalau kita terbiasa dari dulu seperti itu, ya insya Allah ini ya kita katakan sah-sah saja karena kita tidak tahu ya. Namun kedepannya kalau kita bayar fidyah pastikan sudah sampai harinya. Ini lebih utama dan lebih selamat ya, kita lihat pandangan para ulama kita. Ya, ini yang berkaitan dengan masalah fidyah ya. Nah, masih ada waktu ya, 3 menit lagi karena banyak sebenarnya pembahasan kita. Yang selanjutnya fikih yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan atau fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan ya, yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah yaitu menukar uang ya di bulan Ramadan. Ini terakhir kita sampaikan ya. Menukar uang sudah kita jelaskan. Kalau tukeran duit tidak boleh di dalam masjid. Ya, karena as-sarf atau menukar uang bagian dari jual beli, dan sehingga ya kita tidak boleh untuk menukar uang di dalam masjid. Nah, kemudian kebiasaan masyarakat kita ingin memberikan THR ya kepada keponakan-keponakan di bulan Ramadan. Walhamdulillah ini sebuah kebaikan. Ini tanda kita berbahagia, ya tanda kebahagiaan. Ya, menampakkan kebahagiaan di ketika di Idul Fitri. Walaupun setelah itu kita nggak bahagia, duitnya habis. Tapi insya Allah ini bahagia karena kita membahagiakan orang lain insya Allah ta'ala. Ini kebahagiaan dan ini adalah sebuah hal yang amal soleh insya Allah ta'ala. Namun ya ketika tukaran uang itu
kalau kita misalkan dari uang pecahan 100 ya ke pecahan kecil, pastikan tidak boleh ada lebihnya ya, karena ini adalah riba kalau lebih. Semacam saya tukeran 100.000 atau 1 juta, ya saya tukeran 1 juta, kemudian malah diberikan hanya 800.000 kepada saya, 200.000-nya sebagai uang jasa, maka ini adalah riba ya, yang sebagaimana layaknya di pinggir-pinggir jalan itu nanti akan menjamur ya akan hal ini. Kita katakan ini tidak diperbolehkan karena ini riba. Kalau kita tukeran uang ada kelebihan. Paham ya? Dan jangan salah paham, kalau bukan tukeran itu boleh. Yang tadi yang terlarang adalah tukeran uang. Ini saya ada uangnya, dia ada uangnya, saya tukeran, ada lebih. Ini tidak boleh. Namun kalau nggak tukeran itu boleh. Misalnya contoh, saya punya teman namanya si A. Si A mau berangkat ke bank sekarang untuk tukeran uang. Kemudian saya berikan uang saya, tolong dong saya titip ini 1 juta tukeran dengan uang 50.000 dan 200.000 buat Anda. Boleh atau tidak? Boleh, ini bukan tukeran duit, ini mana nggak ada tukeran. Saya itu mewakilkan dia, ya. Ini kadang banyak salah paham yang di masyarakat ya. Saya itu tukeran saya itu menyuruh dia untuk menukar uang saya. Jadi saya berikan uang saya kepada dia dulu nih, kemudian saya berikan jasa, tidak masalah sama sekali. Yang terlarang adalah nanti nih, si A ini bagaimana dengan si bank ini. Kalau si A sama si bank ini dia tukerannya nggak ada kelebihan, alhamdulillah ini boleh. Tapi kalau diminta kelebihan atau dikurangi, ini namanya adalah riba. Paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga, banyak banget sebenarnya ini. Ya terakhir lagi lah ini. Dan juga hati-hati dengan THR ya ketika lebaran. Sekarang sudah karena mungkin zaman terus berkembang, membuat THR itu macam-macam. Mungkin dahulu kita ya berikan kepada keponakan dengan menggunakan amplop begitu ya. Sekarang itu ada cara-caranya. Di antaranya dengan menggunakan benang itu ya, yang benang diikat, ini ada uangnya di sini, benangnya banyak ditarik, tahu nggak? Ada gambaran? Ada ya? Atau uangnya ditaruh begitu saja, kemudian diserok, tahu serok? Iya digituin ya, apa namanya saya nggak paham tuh ya. Berhati-hati dengan ini. Berhati-hati dengan ini. Kalau itu THR-nya dari kita saja, THR dari kita, uang kita nih semuanya. Uang ya, kemudian di situ, ayo nih siapa yang mau nih om sudah punya nih, silakan tarik, tidak masalah. Bahkan ini mungkin yang buat ini strategi biar duitnya nggak habis kayaknya ya. Kan kalau dibikin amplop kan habis uangnya tuh ya, tapi kalau ini kan terkadang dapat terkadang tidak. Ini belum masuk terhadap keharaman, maksudnya tidak, masalahnya adalah belum masuk terhadap keharaman, yaitu ketika ini uang saya sendiri. Ya, uang sendiri saya bikin, kemudian ayo ponakan datang ke sini, ayo tarik. Ini tidak masalah insyaallah. Maksud saya tidak masalah adalah tidak masuk ke dalam riba, tidak masuk ke dalam gharar dan lain sebagainya. Walaupun bagusnya adalah jangan seperti ini, bagusnya ya. Karena memang ya dikhawatirkan kita malah ikut-ikutan dengan, kan kalau kayak gini judi ya di zaman ketika kecil ya gitu. Namun secara hukum ya mubah karena memang tidak ada keharaman di situ. Dan yang terlarang adalah biasanya para om-om ini ngumpulin uang, ya kan? Jadi kita nih sama saudara-saudara kumpulin uang tuh, ayo kumpulin. Kemudian anak-anak kita sama anak mereka dikumpulin, kemudian diserong uangnya atau ditarik. Ini namanya adalah judi, perjudian yang tidak diperbolehkan, ya. Karena ini ya sudah jelas uang kita berikan yang dia bisa mendapatkan besar, dia akan dapat besar. Sedangkan mereka semua membayar uang tersebut, ada uang pendaftarannya ya, yaitu berbentuk uang THR tadi. Nah, barakallahu fikum. Ini mungkin yang kami sampaikan ya. Jazakumullahu khairan katsiran. Yang sebagaimana biasa kita banyakkan untuk saya tanya jawab. Ya, ini walaupun ini sudah kebanyakan sebenarnya ya. Nah, barakallahu fikum, silahkan yang ingin ditanyakan untuk bertanya lewat sari kertas atau lalu melalui pesan WhatsApp karena sedikit waktu yang kita miliki. Jazakallah. Alhamdulillah 2 ya. Biasa segini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang ponpes yang mempromosikan donasi iftar kepada wali santri ya, dan menyarankan untuk men-share flyer tersebut, sedangkan ada Ustaz kibar yang melarang hal-hal seperti itu dan berpendapat tidak boleh minta-minta dalam hal sedekah. Barakallahu fik. Naam, apa yang dinasihati oleh Ustaz kita ini adalah yang perlu kita jadikan ya pegangan kuat agar tidak mudah untuk dalam tanda kutip meminta-minta kepada masyarakat. Dan hikmahnya sangat begitu besar ya. Ketika beliau sampaikan akan hal ini di masyarakat ya tahun yang lalu itu, ternyata qadarullah pada saat itu ya kita tahu ya ada lembaga kemanusiaan yang mengumpulkan infak, qadarullah terkena sesuatu gitu kan. Maka ini bagian dari basyirahnya atau bagian dari keilmuan yang dimiliki para sepuh-sepuh kita, maka kita indahkan akan hal tersebut dari para asatidz kita yang memang tidak memudahkan dan menasihati kita semua untuk tidak mudah untuk meminta-minta. Walaupun sebenarnya kita tidak minta-minta memang ya, karena kita hanya menyebarkan flyer, tidak kita mendatangi orang-orang dan meminta-minta. Namun ini adalah nasihat ya beliau hafizahullah taala wa syafah ya. Ini perlu kita pegang baik-baik agar kita punya izzah atau kemuliaan. Dan tidak perlu kita untuk memaksakan diri. Kalau memang tidak bisa ya sudah, bagaimana lagi, seperti itu. Ini adalah nasihat beliau ya hafizahullah taala. Walaupun saya pernah bertemu dengan murid beliau dan menanyakan akan hal ini gitu. Karena yang di bawah ini mengatakan ini kita nggak boleh sama sekali gitu. Dan beliau dan muridnya mengatakan tidak begitu ini Mas Ustadz ya. Yaitu adalah yang mudah untuk minta-minta dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah secara hukum yang saya pahami ya, diperbolehkan ya, membuka donasi karena kita tidak minta-minta. Kita hanya membuka donasi membuka peluang donasi orang-orang, memberikan informasi. Silakan untuk iftar bisa ke sini gitu. Kita hanya membuka peluang saja, tidak meminta-minta kepada masyarakat. Demikian ya. Allah Ta'ala a'lam wa alam. Maka di sini kita indahkan kalam beliau ya. Namun ya secara mutlak mengharamkan, maka untuk saya pribadi ya karena di sini dianggap adalah pendapat saya, maka secara hukum ya tidak mengapa karena kita tidak meminta-minta, kita hanya membuka saja peluang untuk orang bersedekah. Namun tentu jangan terlalu sering dan meminta-minta terus kepada masyarakat, ini bisa menghilangkan haibah atau menghilangkan wibawa yayasan tersebut ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jika saya sakit berhalangan untuk puasa dan saya masih pelajar, siapa harus membayarkan fidyah, siapa ke orang tua saya? Ya, bagaimana jika saya baru tahu sekarang dan orang tua saya tidak membayarkan fidyah saya dulu, harusnya saya bayarkan sekarang? Ya, kalau memang penanya di sini masih walhamdulillah bisa untuk puasa, maka wajib untuk mengqadha. Karena fidyah itu hanya bagi orang yang tidak bisa berpuasa. Demikian pula wanita hamil sama menyusui ya. Wanita hamil sama menyusui tetap dia mencoba untuk mengqadha terlebih dahulu, jangan langsung membayar fidyah. Karena bagi mereka ya sekarang alhamdulillah mudah. Yang menyusui sudah ada formula kan, bahkan juga tanpa di komando kadang-kadang anak diberikan formula gitu. Ya, dan juga insyaallah mudah sekarang. Maka lebih baik adalah mengqadha saja, jangan langsung bayar fidyah. Ini lebih utama insyaallah dan lebih selamat ya, sebagaimana perkataan para asatidz kita. Kecuali memang tidak bisa kita untuk ya mengqadhanya, semacam memang kita sakit atau yang lain ya, dan kita nggak terbebani banget kalau kita berpuasa kita bisa sakit gitu, maka boleh kita untuk bayar fidyah. Demikian pula kalau kita kena siklus. Ya siklus apa? Contohnya adalah tahun sekarang adalah kita nggak puasa karena kita hamil. Tahun besoknya nggak puasa karena menyusui, ya lemah lah gitu ya. Tahun besoknya apa? Hamil lagi. Tahun besoknya menyusui lagi. Tahun besoknya hamil lagi, terus saja. Ini gimana kodonya? Nggak bisa. Ya kalau gitu maka dirukhsahkan untuk fidyah. Ya jadi fidyah baru ada ketika kita nggak lagi mampu berpuasa. Kalau masih mampu, kita harus mengqadhanya. Demikian. Kemudian kalau kita sakit, ya misalnya qadarullah sakit ya kita nggak bisa berpuasa. Kata dokter, kalau Anda puasa, Anda semakin parah penyakitnya, bahkan bisa menyebabkan kematian misalkan. Maka wajib kita membayar fidyah, yaitu orang tua. Kalau di sini adalah orang tua membayarkan fidyah, seperti itu.
Dan pastikan ya, tidak ada fatwa-fatwa yang lain tentang masalah puasa ini, ya, sama masalah yang ini. Karena nanti bersebaran di masyarakat, itu nanti di Jumat terakhir di bulan Ramadan ada namanya adalah sholat kafarat. Ya, itu hadis di masyarakat kita, sholat kafarat yang bisa menghilangkan dosa tidak puasa sama dosa tidak sholat 400 tahun. Ini hadis palsu. Kalau ada yang lihat ini, kita katakan palsu, jangan sampai disebarkan. Ya, ini berada di tengah masyarakat kita. Dan kenapa saya sampaikan seperti ini ya? Karena alhamdulillah ya, sebagaimana para ustaz-ustaz yang lain itu, kita sering didatang ke masyarakat gitu. Dan kita dapatkan fatwa-fatwa yang nyeleneh itu banyak banget. Contoh seperti ini, udah nggak usah fidyah, nanti aja ingat Bu ya, Jumat terakhir jangan lupa sholat, nanti akan membayar semuanya. Ini sudah pendapat yang sangat begitu ngasal ya, menyesatkan. Dan bahkan saya lebih mendengar lebih miris lagi Pak, ketika sebuah kajian ya besar semacam ini, ada saya tanya juga, kemudian pada saat itu dengan menggunakan mic ya, bertanya tentang fidyah. Baru tahu fidyah itu, oh ternyata Ustaz, kalau orang tua nggak bisa puasa, fidyahin ya. Ya iya, ternyata kan seperti ini ya. Astagfirullah. Lantas bagaimana dengan saya? Saya ketika tidak berpuasa, saya disuruh ke ustadz saya untuk saya bertanya kan, bagaimana orang tua saya nggak puasa? Karena orang tua saya sulit untuk puasa, sulit untuk sholat, kata beliau. Yang saya ingat ya, tahun kemarin ini saya dapatkan. Datanglah ke ustadz itu, nanya, Ustadz, saya tidak berpuasa orang tua saya. Ustadz, orang tua saya tidak berpuasa. Bagaimana caranya saya sebagai anak untuk melakukan kebaikan untuk orang tua saya? Kan jawabannya apa? Simpel, ngapain? Fidyah. Toh, udah gitu kan? Tapi yang saya dengar luar biasa. Ini terjadi, Masya Allah. Apa itu? Ustadz itu mengatakan seperti ini, Bapak tenang-tenang aja. Ya, Bapak tenang-tenang aja. Bapak cukup bayar 10 juta kepada saya, insya Allah masuk ke surga. La haula wala quwwata illa billah. Ini saya dengar sendiri dengan kuping saya ini. Ini di masyarakat kita ternyata hal yang seperti ini masih ada gitu ya. Diproyekin lumayan seorang 10 juta ya. Tapi agama bukan begituan. Agama adalah nas Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya, wallahu a'lam. Saya berniat memberikan zakat mal kepada si fulan, tetapi dia punya hutang kepada saya yang belum dibayar, sebutlah hutangnya 5 juta. Jika saya menunaikan zakatnya dan uangnya 5 juta tersebut sebanyak 1 juta, boleh atau tidak? Jadi mengurangi hutang dia yang tadinya 5 juta berkurang menjadi 4 juta karena 1 juta sudah dibebaskan dengan niat zakat tadi. Apakah kalau seperti ini sah atau tidak? Udah perasaan dulu ada yang bertanya di grup semacam ini ya. Kemudian tanyakan anak admin kepada saya dan saya jawab. Ya, saya takut lupa nih. Benar kan saya sudah share? Seingat saya sudah share. Saya sudah jawab ya. Kalau tidak salah ada yang pernah nanya seperti ini. Iya, bagaimana hukum zakat? Ada orang punya zakat sama kita, ada orang punya hutang sama kita, orang miskin. Hutang 5 juta. Ya udah, karena saya zakatnya 5 juta, ya udah dia nggak usah bayar hutang aja. Udah saya anggap saya udah zakat sama dia dan udah saya nggak perlu bayar zakat dan dia nggak perlu bayar hutang ke saya. Atau tadi di sini cukup 1 juta saja. Kita katakan tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan idza kana rajulun ala mu'sirin dain fa arada an yaj'alahu an zakatihi wa qala lahu ja'altuhu an zakati. Beliau mengatakan apabila ada seorang yang kesulitan punya hutang, kemudian orang yang memberikan hutang mengatakan hutang ini kami jadikan sebagai zakat kami saja, maka beliau sampaikan pendapat yang lebih kuat adalah la yujzu'uhu, tidak mencukupi dan tidak diperbolehkan. Ini adalah pendapatnya para jumhur para ulama. Jadi nggak boleh. Jadi ya mau tidak mau kita kasih uang sama dia, biar nanti dia kasih uang lagi kita gitu. Ya kita kasih ya, ini zakat saya 1 juta gitu kan. Kalau dia kasih lagi saya, oh ya saya nyicil uang ya, utang ya, boleh-boleh aja gitu. Namun kalau langsung dipotong maka tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana hukumnya jika semisal dalam kajian Ramadan di siang hari panitia mengadakan bazar makanan untuk berbuka? Itu enggak
keras tadi makanannya nih siang hari. Takjil dan makanan jadi lainnya. Intinya kalau kita anggap ini bisa dimakan ketika buka puasa, bukan untuk makan sekarang, maka insya Allah boleh. Ya, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan. Wallahu a'lam. Fidyah untuk saudara kita, anak kita yang sudah meninggal tapi tidak tahu tentang utang puasanya tiap tahun, bagaimana fidyahnya? Saya tidak diberi amanat meninggal mendadak, masya Allah. Ya, rahimahullah. Mohon penjelasannya Ustaz. Begini ya. Jadi orang yang meninggal dunia belum tentu kita bayarkan fidyah. Ini perlu kita garis bawahi. Di masyarakat kita itu fidyah itu wajib banget kalau orang meninggal dunia. Bahkan fidyah sholat pun harus dibayar itu. Kita anggap ini tidak ada dalam syariat, ya. Kecuali pendapat lemah dari dalam mazhab Hanafi, ya. Nah, kita katakan yang sahih adalah kita lihat seorang yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan kemudian meninggal dunia, maka memang dalam hadits Nabi mengatakan shoma anhu waliyuhu, berpuasalah walinya, yaitu keluarganya memuasakan, berpuasa atas sama dia. Dan maksud dari ini adalah bukan puasa Ramadan kata para ulama, tapi ini adalah hadits Nabi ini berkaitan dengan puasa nadar. Jadi kalau mayit punya nadar yang belum dilakukan, maka keluarganya berpuasa atas sama dia. Ini wajib. Dia puasa nadar namanya. Nah, kalau dia puasa Ramadan masih punya hutang puasa Ramadan, apakah wajib ahli warisnya membayarkan fidyah atas nama orang meninggal tersebut karena dia tidak berpuasa? Ada dua keadaan. Yang pertama, jika orang ini tidak punya kesempatan untuk mengqadha sampai meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban apapun untuk ahli warisnya. Contohnya, ya misalkan ya, kami tidak membuka luka yang lama ya, tapi dari ini misalkan ada anak yang qadarullah dia sakit di bulan Ramadan tidak berpuasa karena ini sudah remaja ya, sudah baligh ya. Tidak berpuasa karena sakit. Qadarullah sakitnya itu terus sampai di bulan Syawal dan wafat. Ya, yaitu sakitnya sampai membawa dia wafat, maka ini tidak ada fidyah atas keluarganya sama sekali. Adapun ketika diberikan waktu untuk mengqadha dan tidak mengqadha, barulah ahli waris yaitu membayarkan fidyah atas nama orang ini. Misalkan contoh, ya ada seorang yang dia masih muda, qadarullah tidak puasa karena sakit. Dan di bulan Syawal sudah sehat, dia punya hutang puasa 15 hari karena sakit misalkan. Di bulan Syawal sehat. Di bulan Dzulqa'dah sehat, ya. Dan beliau tidak sempat untuk mengqadhanya, nanti saja gitu. Dan qadarullah di bulan Dzulhijjah misalkan, naudzubillah ya, tertabrak misalkan dan wafat. Maka barulah ya ahli warisnya membayarkan fidyah orang ini karena dia diberikan waktu untuk qadha namun tidak sempat untuk mengqadha, sehingga ahli waris membayar fidyah orang ini sesuai dengan orang yang ditinggalkan. Jadi walhasil di sini dilihat dulu anak ya. Kan di sini masih anak ya, maka ketika dia sudah remaja, sudah balik ya. Kalau belum balik tidak ada fidyahnya sama sekali tentunya, karena dia belum ada kewajiban. Kalau sudah balik, maka dilihat apakah meninggalnya itu karena sakit yang dia derita ataukah memang diberikan waktu untuk mengqadha namun tidak sempat. Kalau yang bagian kedua ini barulah kita untuk berfidyah atas nama orang ini. Naam ya, barakallahu fiik. Dan tambahannya ya, adapun kalau yang sepuh tentu kita bayarkan fidyah karena sepuh itu sudah dari awal membayar fidyah ketika dia tidak berpuasa ya. Baik meninggalnya ketika sakit atau dia meninggalnya sempat ada waktu mengqadha tapi kan dia nggak bisa mengqadha, maka tetap dia membayar fidyah. Barakallahu fiik. Ini sudah ya. Sama. Apa hukumnya membeli makanan siang hari saat kita sedang tidak berpuasa karena udzur atau sakit? Ya, qadarullah udzur misalkan haid, pengen makan ya dan ke warung. Nah, boleh enggak? Ternyata pas lapar ke warungnya tutup lagi ya. Semakin kelaparan ya. Maka wallahu ta'ala ala walam, ini termasuk ashabul a'dzar atau orang-orang yang diberikan udzur. Inilah yang diperbolehkan seorang untuk menjual belikan makanan kepada mereka. Jadi boleh. Kalau tadi kan orang muslim yang puasa atau orang non muslim ya. Namun ketika ada orang muslim yang terudzurkan tidak berpuasa, boleh kita berjual beli dengan dia walaupun makanan yang dia makan pada saat itu. Ini boleh insyaallah taala. Ya sebagaimana pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, demikian pula Imam Malik ya, yang mengatakan bahwa diperbolehkan
Ya misalnya seorang yang dia safar ya pada suatu tempat, kemudian dia jima di siang hari bulan Ramadan, itu dikatakan boleh. Ya karena memang dia udurnya safar gitu. Jadi diperbolehkan sesuatu yang tidak diperbolehkan kepada orang-orang yang puasa lainnya. Demikian. Jadi insya Allah ini masih boleh. Barakallahu fiik. Ya, tadi fidyah sudah dijelaskan ya. Jadi orang tua yang udah meninggal belum tentu kita bayarkan fidyah. Jadi silahkan kita lihat nih orang tua kita dulu gimana. Kalau udah sepuh, meninggalnya sepuh ya, dan dia punya hutang puasa, fidyah saja langsung. Kalau dia kita anggap masih bisa puasa sih, namun qadarullah sakit. Nah, ini dua hukum yang tadi kita sudah jelaskan. Kalau sudah tarawih, apa witirnya nanti pas tahajud, apa boleh atau tidak? Ini dilakukan di Masjidil Haram ya, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka insya Allah ya sebagaimana para ulama sampaikan ini boleh ya. Jadi misalkan kita witirnya nanti, yaitu setelah saat malam ini boleh. Namun kalau kita di masjid atau di mushola berjamaah ya, baiknya adalah kita sholat langsung bersama imam sampai witir. Dan kalau kita mau nambah nanti boleh-boleh saja, tidak masalah insya Allah. Karena Nabi mengatakan ya beliau mengatakan siapa yang sholat man sholat ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailatin, siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai maka akan tulis sholat semalam suntuk. Jadi kita sholatnya bersama imam sampai witir. Namun kalau mau dipisah pun ini tidak masalah dalam syariat. Wallahu a'lam. Ketika ada seorang yang tidak pernah bayar puasa karena haid, lalu ingin fidyah karena lupa hutang berapa banyak seumur hidupnya, itu bagaimana? Nah, jadi kalau dia tidak puasa karena haid, kemudian qadarullah baru tahu sekarang, dia ingat-ingat saja yang setahun 2 tahun yang dia tinggalkan. Jangan semuanya. Karena kalau semuanya, yang namanya manusia imannya itu lemah gitu ya, lemah, khawatir nanti waduh berat dan akhirnya malah tidak istiqomah. Nah ini yang terjadi kan seperti itu ya. Ada orang memang dalam mazhab Syafi'i contohnya adalah seorang yang tidak berpuasa demikian pula sholat bertahun-tahun, maka wajib dia untuk mengqadha puasa sama sholatnya semua. Kalau dia nggak puasa sholat selama 50 tahun, dia harus mengqadha tuh sholatnya semua. Nah bagaimana kalau ini kita kabarkan kepada orang yang baru hijrah? Ya dia mau taubat nih, ya mau taubat. Akhirnya dia sudah menyesali, saya nggak pernah puasa, saya nggak pernah sholat. Datang kepada kita misalkan, saya bagaimana cara taubat? Ya udah silakan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan lupa ya, Bapak berapa tahun sekarang? 50 tahun. Nggak puasa berapa tahun? 30 tahun. Nggak sholat berapa tahun? 30 tahun. Berarti harus bayar 30 tahun itu. Kemungkinan besar apa? Nggak jadi dia taubatnya. Ya, karena apa? Beratnya dia untuk memikul itu kan. Seperti itu. Maka para ulama mengatakan at-taubah tajubu ma qablaha. Taubat ini menghapus yang dahulu-dahulu. Jadi cukup kita yang ingat di tahun kemarin atau mungkin tahun yang lusa. Berapa baru kita untuk mengqadhonya. Mengqadho ya. Selama kita bisa mengqadho. Demikian. Terus bagaimana udah kalau kelewatan puasa selanjutnya? Iya, mengqadho saja. Mengqadho saja. Kecuali memang ya para jumhur itu mengatakan ketika seorang sudah bertemu dengan Ramadan berikutnya dan dia tidak sempat untuk mengqadha tanpa udzur, maka Syekh Ibn Baz mengambil pendapat jumhur para ulama, kewajibannya 2, yaitu adalah qadha sama fidyah. Ya itu kalau nggak ada udzur. Tapi kalau ada udzur cukup qadha aja. Misalnya contoh karena haid atau karena menyusui, akhirnya nggak sempat qadha sampai Ramadan selanjutnya, para ulama kita sepakat tidak perlu ada fidyahnya kalau ada udzur, walaupun sudah melewati Ramadan yang berikutnya. Nah, barakallahu fiikum. Iya. Apa yang dimaksud dengan masjid ya? Apakah bagian dalam sholatnya atau pagarnya? Wallahu a'lam. Di sini para ulama kita berbeda pendapat tentang mana bangunan yang dimaksud sebagai masjid, ya. Karena belum tentu juga bagian dalam masjid itu adalah masjid. Misalnya contoh adalah seumpamanya adalah kamar untuk marbot misalnya atau orang yang mengurusi masjid, maka itu belum tentu disebut sebagai masjid. Ya artinya apa? Artinya adalah ketika
orang yang mengurus masjid itu bersama dengan istrinya, padahal di dalam masjid ya, itu boleh untuk jima ya. Ya, pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tidak boleh kalian menyentuh ya istri kalian sedangkan kalian itikaf dalam masjid. Begitu. Di masjid tidak boleh. Namun ternyata ada bangunan khusus yang disediakan bukan masjid. Sehingga itu boleh dilakukan di situ ya, semacam kamar tadi. Atau demikian pula tidak boleh sholat tahiyatul masjid di sana karena bukan masjid. Atau misalkan di sebuah masjid di situ ada tempat-tempat tertentu, ini bukan bagian dari masjid gitu. Ada bagian toilet, ini adalah parkir dan lain sebagainya. Maka wallahu alam ini para ulama kita bersisi, namun kita kembali kepada uruf kita. Kalau memang masjidnya adalah semua diniatkan untuk masjid, maka semuanya masjid sampai ke pagar-pagar. Namun kalau tidak, ada bangunan-bangunan itu tidak diniatkan untuk masjid. Diniatkan untuk kamar mengurus, diniatkan untuk misalkan kios atau yang lain ya, diniatkan untuk ini. Maka ini dikatakan ini bukan bagian dari masjid, tidak boleh sholat di sini misalkan, karena memang bukan tidak sholat berjamaah di sini, karena ini bukan bagian dari masjid. Maka ini wallahu alam bukan bagian dari masjid. Walaupun memang para ulama kita berbeda akan hal itu. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya kita memberikan fidyah kepada orang miskin tapi orang miskinnya tidak sholat? Ya bagusnya adalah kita berikan orang miskin yang baik ya, yang baik yang kita harapkan dia untuk bisa bermanfaat dengan apa yang kita berikan. Namun secara hukum sah-sah saja ya, namun secara baiknya adalah kita cari yang lebih baik orang tersebut. Teman-teman mengadakan santunan di bulan Ramadan. Salah satu teman panitia itu non muslim. Apakah boleh? Tidak masalah. Ya, wallahu a'lam tidak masalah. Silakan, tidak ada masalah ini insyaallah. Boleh tidak membayar fidyah setelah bulan Ramadan? Boleh, tidak masalah. Dalam kitab Asna al-Matalib Al-Imam Zakaria Al-Ansari beliau mengatakan ya diperbolehkan untuk membayar fidyah ya sampai ya ila sanatil ula, sampai waktu setahun itu kata beliau, sehingga boleh kita untuk membayar fidyah. Ini tidak mesti bulan Ramadan ya, Syawal sampai Sya'ban nanti ini boleh kita untuk membayarkan fidyah ya. Nah, boleh enggak THR diberikan dalam bentuk logam mulia seharga 1.000? Boleh enggak? Ya boleh. Ya. Boleh diberikannya ke siapa nih? Boleh, insyaallah tidak masalah ya. Ya kepada anak, ya mungkin nanti orang tuanya yang nukerin ya, atau yang lainnya. Tapi insyaallah secara hukum boleh. Fidyah apakah boleh diberikan kepada ART? Boleh, jika memang dia adalah orang miskin. Dan bahkan fidyah itu diperbolehkan diberikan kepada keluarga kita, selama bukan orang tua kita ke atas dan bukan anak kita ke bawah. Itu tidak boleh. Kalau ada kakaknya yang miskin, kita boleh berikan kepada mereka. Bibi, paman, tidak masalah ya. Insyaallah boleh-boleh saja. Nah, apakah boleh wanita yang sudah tidak bersuami beriktikaf di masjid tanpa mahram? Boleh, ya selama memang itu bukan jarak safar, di masjid yang terdekat dan di sana ada wanita-wanita yang lain. Karena memang ya ini dihukumi sebagai tempat biasa saja. Bolehkah iktikaf di masjid hanya malam hari saja? Iktikaf kalong nih maksudnya ya. Boleh, tidak masalah, karena iktikaf itu daqiqah atau sejenak saja, lahdo itu boleh-boleh saja, tidak masalah ya. Jadi dia mendapatkan iktikaf sesuai dengan kadarnya. Bolehkah iktikaf di malam ganjil saja? Boleh juga, tidak masalah. Namun jangan kita milih malam ganjil saja menurut perhitungan kita, karena Lailatul Qadar itu bisa ganjilnya di depan, bisa ganjil dari belakang. Sebagaimana dalam hadits riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan fit thalithil baqi, yaitu malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi di malam satu terakhir dari ya tersisa, di hari 3 tersisa dan lain sebagainya. Jadi maksudnya adalah malam ganjil bisa dihitung dari depan, bisa dihitung dari belakang. Artinya kalau Ramadan 30 hari, maka malam ke-30, malam ke-28 adalah malam ganjil. Jadi jangan kita sia-siakan cuma milih malam 27, 25 saja, walaupun secara hukum diperbolehkan saja. Nah, jika dalam sholat tarawih di masjid tersebut ada 23 rakaat,
Kita sebagai makmum hanya mengikuti yang salat tarawih 11 rakaat, bagaimana hukumnya? Tidak masalah. Boleh-boleh saja insyaallah. Ya. Kemudian kita tunggu witirnya imam atau kita pulang untuk witir di rumah, tidak masalah sama sekali insyaallah taala. Namun memang Allah alam yang utama adalah kita ikutin imam saja sampai witirnya selesai. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailatin." Siapa yang salat bersama imam sampai imam selesai, maka akan ditulis ya salat malam suntuk, ya. Namun kalau kita milih 11 rakaat karena ini lebih mengikuti haditsnya Aisyah misalkan, maka silakan tafadhol. Tidak masalah. Bolehkah zakat fitrah dibayarkan dengan uang dan dilakukan tanpa ada lafaz apapun dan juga diberikan di masjid? Nah, zakat fitrah itu dilakukan dengan menggunakan makanan pokok. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama kecuali Abu Hanifah yang membolehkan uang. Nah, sehingga lebih utama adalah dan lebih selamat kita zakat fitrahnya dengan menggunakan beras saja. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya jika menggunakan umlah atau uang la yujzi atau tidak mencukupi, ini kata beliau. Jadi mendingan kita pakai beras aja, yang kita distribusikan kepada orang miskin. Dan ketika kita nggak ngomong apa-apa kepada mereka, tidak mengapa dan tidak perlu ngomong juga gitu. Karena khawatir nanti ketika diberikan orang miskin ini akan sedih gitu. Waduh, tahun ini saya jadi orang miskin nih, ya dapat zakat nih gitu. Sedih dia. Ya tidak perlu kita ngomong macam-macam. Ya udah dikasih saja, kata Imam Asy-Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, wala yashtarit al-lafadz biha, tidak disyaratkan untuk melafazkan. Dan kalau pun tidak dilafazkan dan tidak ngomong apa-apa, maka ya jazi ini sudah cukup, ini kata beliau. Karena bayangkan kalau zakat itu harus kita ucapkan, akan berat kita ke depannya. Karena zakat ini hukumnya sama dengan kafarat, hukumnya sama dengan sedekah dan lain sebagainya. Dan ini harus diucapin nih, kalau memang kita ngomongnya harus diucapin nih, ya. Kalau sedekah oke lah, fine aja bisa. Kalau kafarat bagaimana? Ya, kafarat kita bisa bisa malu nih. Kenapa? Bisa contoh. Qadarullah kita ya berhubungan ya di siang hari di bulan Ramadan ya bersama dengan suami ya. Ini kan harus bayar kafarat, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa maka memberikan makan kepada berapa? 60 orang miskin. Bayangkan kalau suruh ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, kami manggil di sini karena kami hilang bu bulan Ramadan kemarin sama suami. Ini ya, ininya. Gimana coba ngomongnya kita? Masya Allah, malu kita. Jadi nggak perlu ngomong apa-apa, ini sudah cukup ya, tidak ada syaratnya harus ngomong. Demikian pula harus doain, nggak perlu juga artinya syarat ini harus doain gitu ya. Nggak doain juga, ini sudah sah insyaallah taala. Dan zakat fitrah ini diperbolehkan di masjid ya. Jadi kita berikan ke panitia masjid, kemudian panitia mendistribusikannya. Ini boleh. Adapun kalau panitia masjid kita boleh dengan menggunakan uang. Biarkan panitia memberikan beras, ini boleh ya. Namun kalau langsung baiknya kita langsung dengan beras. Kita berikan ke masjid. Nah, di masjid ini akad wakalah diperbolehkan. Mewakilkan panitia untuk mendistribusikan harta kita, harta zakat kita, ini diperbolehkan lakukan di masjid. Atau orang-orang miskin datang ke masjid, orang-orang yang berhak dapat zakat ya datang ke masjid, kemudian kita berikan zakatnya di masjid. Ini pun boleh menurut jumhur ulama, kecuali memang Imam Malik yang mengatakan tidak boleh ya. Namun jumhur mengatakan memperbolehkan akan hal itu. Nah, ya. Dan juga perhatikan bahwasanya panitia zakat fitrah dan panitia zakat mal sebelum dia dapat mandat atau sebelum dia dapat surat dari pemerintah, baik itu wali kota, bupati atau yang lain, di sini wali kota ya. Kemudian atau mendapatkan izin dari Basnas, Las, maka sebelum dapat itu dia belum disebut sebagai amil ya. Jadi dia disebut sebagai panitia aja. Artinya panitia di masjid-masjid selama belum mengontongi izin dari pemerintah tidak boleh mendapatkan hasil zakat. Ini peraturan di negara kita, ada peraturannya. Juga peraturan dalam syariat. Demikian pula ini adalah fatwa-fatwa dari ormas kita di Indonesia ini semuanya. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain sebagainya tentang akad ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Sudah ya?
Jazakumullah wa yakum khairan katsiran atas kehadirannya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat kita inikan. Mohon maaf ya di sini karena tadi sudah dijaga, ada satu pertanyaan aja. Kategori orang miskin dalam Islam itu bagaimana ya? Ya, yang terpenting adalah dia tidak mampu, yang kita anggap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Ini orang miskin, walaupun dia kerja, walaupun dia punya motor, tapi dia susah dalam hidup. Ini orang miskin. Dan orang miskin kata para ulama tidak perlu untuk kita yakin dia miskin. Kita lihat kesehariannya, tidak. Tentu kata mereka adalah ghalabatud dzan. Kita ini berprasangka dia orang miskin, ini sudah sah. Ya, jadi tidak perlu detail banget kita memiskinkan orang dalam tanda kutip ya. Kita secara dzan saja praduga dia orang miskin, ini sudah boleh mendapatkan zakat. Jazakumullah. Nah, terima kasih mungkin ini kami sampaikan. Mohon maaf ya atas segala kurangan atau kelebihannya. Kita akhiri. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.